Tunggu sebentar lagi. Ini sudah 150, kita mulai aja kali ya Mas Eno?
Atau mau masih menunggu? Oke, mulai aja nggak apa-apa. Kita mulai aja kali ya. Eh, Halo malam teman-teman semua, 150 orang yang ada di Meet Ya. ini. Ya, selamat datang di Ketok Mojok 4. Selamat parkir di Terminal Mojok. Malam hari ini, oh ya, perkenalan dulu. Nama aku Kenia, salah satu redaktur Mojok yang jadi moderator hari ini. Dan ada juga, silakan memperkenalkan diri, Bapak Seno. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah bergabung. Saya Seno yang kebetulan malam ini akan mengisi dan saya tidak galak ya, tolong itu di tolong. Ya, ini nanti silakan dibantai aja nih Mas Seno ya teman-teman. Ya, sebenarnya seperti udah dijanjikan di Ketok Mojok 3, Ketok Mojok sebelumnya, malam hari ini kita akan bahas sebenarnya apa aja sih dan gimana caranya untuk bisa menulis di Terminal Mojok. Seperti yang udah di-share tadi ya di grup Jamaah Mojok, ada bagaimana cara jadi kontributor, terus kenapa tulisan itu bisa tembus atau enggak, kemudian apa yang ada di kepala redaksi Terminal Mojok ini ketika memilih tulisan, nanti Mas Seno dan ada beberapa redaktur di sini bisa sharing, dan tips jitu tulisan masuk di Terminal Mojok tanpa perlu jampi-jampi gitu. Dan nanti teman-teman boleh banget untuk tanya. Aku harap sih bisa tanya langsung dengan open cam ya, supaya kita bisa lebih kenal dan tahu nih teman-teman jemaah mukanya kayak gimana aja, dan biar lebih kenal dan lebih dekat aja. Sekarang mungkin langsung ke Mas Seno, bisa Oke, dimulai Mas, silahkan. dengan mengucap bismillah, kita mulai kelas malam ini. Kalau disebut kelas sih sebenarnya terlalu formal ya, kita sebut saja forum diskusi soal terminal Mojok nih. Jadi banyak banget yang curhatan masuk ke Mojok tentang kok susah nembus Mojok, susah nembus terminal gitu. Sebenarnya ya enggak juga gitu, karena kami punya sekitar berapa ya, 3.000 naskah mungkin yang sudah tayang dengan 1.000-an penulis tercatat. Artinya sebenarnya kemungkinan masuk terminal itu enggak susah-susah amat. Cuma memang ada beberapa catatan yang bisa kita diskusikan malam ini gitu. Sesuai panduan dari teman saya yang share di grup tadi ya, kita ada 4 poin yang akan jadi bahan diskusi. Kita mulai dari cara menjadi kontributor terminal gitu. Caranya gimana? Ya simple, menulis aja. Menulis lalu dikirimkan ke terminal, web terminal. Sesimpel itu aja gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman sangat perhatikan, sangat dicatat ya kalau mungkin memungkinkan gitu. Jadi di kolom ketentuan pengiriman naskah, ini saya share aja linknya di kolom chat, itu ada beberapa poin yang secara umum dan secara khusus harus diperhatikan gitu. Itu ada 11, 12 poin yang sebaiknya teman-teman baca sebelum mengirim artikel mau ke terminal ataupun ke esai gitu. Nah, beberapa poin yang perlu ditekankan, kita sama-sama catat itu. Yang pertama, kalau udah ngirim ke terminal, tolong teman-teman jangan ngirim ke esai. Jadi salah satu aja. Itu kami masih sering menemukan artikel yang kirim double. Jadi kan ada dua sumber, ada dua pintu ya untuk tulisan masuk ke Mojok itu, yaitu dari terminal dan dari esai. Nah, kalau teman-teman mau mengirim itu, kirim ke salah satu dulu aja. Itu kami kebanyakan akan menolak kalau teman-teman mengirim langsung ke dua pintu itu. Jadi salah satu dulu aja. Terus artikel juga jangan dikirimkan ke media yang lain kalau mau dikirim ke terminal, apalagi yang sudah tayang gitu. Jadi di kami, terutama di kru terminal, itu pasti akan ngecek artikel yang akan kami edit. Sebelum diedit itu dicek dulu apakah artikel tersebut sudah tayang di web lain atau belum. Bahkan web yang sama-sama UGC seperti Kompasiana gitu juga
kami tidak akan menayangkan artikel yang sudah ada yang di sana gitu. Tuh, jadi itu tolong diperhatikan banget. Kemudian panjang tulisan, jadi saya sendiri masih cukup sering menemukan tulisan yang ada di bawah 300 kata bahkan. Sering cuma 200, 200-an gitu. Jadi cara kerja di redaktur itu sebelum kami membaca secara utuh, biasanya kami ngelihat dulu panjang tulisan itu seberapa. Di dalam ketentuan pengiriman naskah itu sudah dicantumkan ada 500 kata minimal. Itu supaya ya kalau orang baca 500 kata itu harapannya tuntas gitu ya penjelasannya gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ngirim 300-an itu masih oke. Saya bilang oke, tapi juga jangan jadi apa ya, jangan jadi pegangan gitu loh. Jadi seperti yang ada di ketentuan, diingat-ingat aja minimal 500 gitu, untuk amannya aja gitu. Karena dengan 500 kata, sekali lagi, teman-teman jadi lebih bisa menjelaskan point of view dari tulisan tersebut. Gitu. Terus kemudian banyak juga pertanyaan yang masuk soal tidak ada notifikasi email ketika tulisan itu ditolak atau gagal tayang gitu. Nah, di ketentuan itu sebenarnya juga sudah ada gitu. Jadi kalau dalam waktu 1 minggu tidak ada kabar soal tayang, biasanya kalau terminal, kalau artikel teman-teman tayang, nanti akan ada email gitu. Yang dimulai dengan selamat artikel Anda tayang dan seterusnya. Kalau dalam waktu 1 minggu tidak ada artikel itu, berarti uh, kalau dalam 1 minggu tidak ada email itu, berarti artikelnya tidak tayang. Nah, itu silahkan teman-teman nanti bisa mungkin direvisi atau dibaca-baca lagi gitu. Nanti di belakang saya kasih beberapa tips ya. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk menambah kemungkinan tembus di Mojo gitu, sama terminal gitu. Tuh, kemudian nanti kalau artikel teman-teman tayang itu silahkan mengontak kru, mengontak kami, mengabarkan kalau sudah tayang, bisa lewat email. Nanti ada emailnya juga, silahkan email di situ sudah tayang dan bisa request untuk masuk ke grup WhatsApp terminal, ada 2 grup. Nah, nanti di situ teman-teman bisa ngobrol lah. Ya, sayang memang saat ini grup tersebut masih belum aktif ya, belum aktif kami urusin karena keterbatasan SDM, tapi nanti mulai bulan-bulan ke depan ya insya Allah nanti grup tersebut akan aktif untuk diskusi, mungkin nanya-nanya kenapa artikelnya nggak tayang atau membahas tema-tema tertentu gitu. Ada 2 grup itu selain grup yang jamaah mojo di mana teman-teman sudah bergabung. Ini di grup jamaah ada beberapa teman yang nggak bisa masuk, kenapa ya? Anggi bisa minta tolong dibantu? Mungkin ini Mas karena batasan kayak apa workspace-nya itu loh 150 peserta. Aku baru Oh, cuma tahan. 150 maksimal ya? Iya, aku nggak coba tak tanya Mas Dodo dulu ya. Oke, ya oke. Jadi teman-teman yang di grup, mohon maaf, ini masih menunggu konfirmasi ya dari Mas Anggi itu webmaster Mojo. Jadi yang 150 ada di sini, ya berbahagialah kalian masuk uh, lebih cepat masuk. Saya juga nggak ngira ini maksimal 150, saya kira bisa 3.000 orang masuk. Oke, nanti yang telat nanti bisa nonton rekamannya ya. Jadi saya lanjutkan dulu itu biar nanti lebih enak. Kemudian langsung ke poin kedua ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan per poin ini silahkan ditanyakan seperti kata Mbak Kenia tadi, on cam dan raise hand lah. Kemudian poin kedua, kenapa artikel tayang atau gagal tayang gitu. Jadi ini berarti alasan sebuah artikel kami loloskan ya, kami edit dan kami tayangkan. Gitu. Simpel juga berarti kalau tayang berarti tulisannya bagus. Itu sudah saya pikir hukum gimana aja kalau ngirim tulisan pasti kenapa tayang ya bagus gitu. Nah bagusnya itu kan perlu kita breakdown nih. Bagus dalam batasan apa gitu. Yang pertama biasanya itu sesuai dengan tren gitu. Jadi kalau
apa ya istilahnya? Ada dua jenis konten yang, ada dua jenis artikel yang kami terima pada dasarnya. Yang pertama itu yang mengikuti tren. Jadi misalnya sekarang sedang tren perang Iran Israel, atau soal Fadlizon yang dalam tanda kutip menolak fakta kekerasan 98, atau ada tren lagi soal Raja Ampat gitu. Nanti tulisan-tulisan yang sesuai dengan tren itu akan kami pertimbangkan dulu. Apakah tulisannya layak atau tidak. Kemudian jenis konten kedua adalah yang sifatnya timeless. Jadi artikel yang dibaca kapan aja itu masih tetap relevan. Seperti apa contohnya? Jadi teman-teman bisa melihat di web Terminal Mojo gitu. Cari aja di setiap rubrik apa sih yang terbaru. Misalnya dalam 6 bulan ini itu banyak banget artikel soal kampus gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau kemungkinan ingin tembusnya lebih gede, saya menyarankan menulis itu kampus misalnya gitu. Atau kalau ternyata teman-teman nemu artikel kedaerahan yang banyak, ya cobalah menulis soal kedaerahan. Nah, dengan begitu kemungkinan akan tembusnya itu pasti meningkat. Atau mungkin suka otomotif, silahkan tulis otomotif gitu. Tapi otomotif yang seperti apa yang penting gitu. Biasanya itu kami mempertimbangkan beberapa hal gitu, tapi salah satu yang bisa saya sharingkan di sini adalah jenis konten gitu. Nah, soal jenis konten nanti saya jelaskan di belakang juga ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa yang perlu teman-teman ingat, baik penulis artikel atau konten kreator, terutama di IG atau apapun lah itu ya kanalnya. Zaman sekarang adalah zaman personalisasi. Jadi apapun yang sifatnya personal itu biasanya mendapat tempat yang lebih besar gitu. Gitu. Ingat ya, itu personalisasi konten, konten yang sangat personal gitu. Oke, nanti kita bahas di belakang. Kemudian kenapa artikel tidak tayang gitu? Yang di Terminal Mojo ini mungkin masih ini ya, agak random kirimannya gitu. Kemudian teman-teman masih mengirimkan apa aja, yang penting dikirimin gitu. Itu enggak juga. Jadi kalau misalnya ada beberapa konten yang rada-rada kami tolak untuk sekarang ini, misalnya puisi, kemudian cerpen, kemudian novel, laporan penelitian, siaran pers, kata pengantar skripsi pun pernah ada yang mengirimkan itu. Nah itu kami nggak mau. Pojok sampai saat ini belum akan menayangkan lagi hal-hal atau tema-tema seperti yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi ya, tolong jangan ngirim puisi karena pasti tidak akan lolos. Tolong jangan ngirim cerpen, kami belum mau juga gitu, apalagi kata pengantar skripsi gitu. Kalau mau ngirim novel mending kirimkan ke buku Mojok gitu, siapa tahu malah tayang jadi buku kan, alhamdulillah gitu. Jadi di Mojok belum bisa. Dulu memang ada rubrik soal berbalas berbalas apa dulu ya, fiksi ya, itu macam semi-semi cerpen gitu ya, tapi itu rubrik yang sangat internal. Jadi itu kami konsep penulisnya adalah penulis undangan, jadi tidak menerima tulisan dari luar. Puisi juga belum, ya kami belum sesastrawi itu, jadi puisi belum masuk. Itu kemudian poin kedua, tidak tayang karena seperti yang saya jelaskan tadi, tidak sesuai tren atau juga terlalu jauh dari momen. Maksudnya begini, momen itu kan berarti apa istilahnya ya, tulisan yang sangat dekat dengan momen tertentu. Misalnya ada perayaan Agustusan, nanti artikelnya soal yaitu 17-an, misalnya lomba atau apa, kemudian artikel-artikel Idul Adha, berarti artikel-artikel berkenaan dengan misalnya kurban atau apa gitu. Nah, kalau teman-teman tidak mengirimkan di momen yang tepat, itu kemungkinan tidak lolosnya akan semakin besar. Misalnya, minggu ini itu saya menemukan kiriman di esai menulis soal Kartini. Kartini di bulan Juni, itu kan sangat tidak momen gitu ya. Mungkin kalau dikirimkan di hari Kartini atau 2 hari sebelum hari Kartini,
bisa saya pertimbangkan untuk di esai gitu. Tapi kalau sangat jauh ya, udah beda bulan gitu kan, ya orang tidak, istilahnya tidak mencari hal itu lagi lah di Google. Jadi memang kami juga masih mempertimbangkan Google Trend gitu misalnya. Kemudian membahas banyak hal yang sebenarnya bisa dengan mudah ditemukan di Google. Googling gitu ya, gampang. Dan sekarang kan trennya juga orang browsing itu di chat GPT gitu ya, mau dari browsing sesuatu, tanya sesuatu sampai curhat gitu ya. Itu kalau artikel-artikelnya mudah ditemukan di Google itu kami nggak mau juga. Gitu. Misalnya ini yang paling baru ya, yang nggak mungkin kami tanyakan adalah manfaat bangun pagi bagi kesehatan gitu. Kan itu teman-teman browsing di Halo Dokter atau apapun yang ada dokternya itu pasti ada gitu. Nah kalau mau menanyakan itu kan perulangan yang tidak perlu gitu loh. Kemudian ada artikel dengan judul belajar adalah kunci sukses. Mungkin ada teman-teman yang ikut kelas ini yang menulis artikel tersebut. Dari judulnya itu kan sudah sangat jelas gitu ya. Ya kalau mau sukses memang harus belajar. Tuh, kemudian ada juga dampak positif main game untuk anak. Itu juga kalau teman-teman browsing itu banyaklah di Google bertebaran itu. Kemudian apakah AI berbahaya dalam konteks pandangan Islam misalnya kayak gitu. Itu ada yang ngirim kayak gitu, itu juga kurang kami cari gitu ya. Jadi nggak akan tayang gitu karena ya sudah banyak di Google, tinggal dicari aja gitu. Terus gimana caranya biar lolos? Sekali lagi balik lagi ke personalisasi konten yang akan kita bahas belakangan. Itu. Terus kita langsung geser ke poin keempat ya, tips tembus terminal gitu. Ya semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat, jadi teman-teman bisa menyimak. Oke, sebentar. Oke, langsung ke poin keempat gitu. Ini mungkin poin yang paling panjang, yaitu tips tembus terminal. Jadi saya bagi dua tipsnya, tips secara teknis dan tips secara personalisasi tulisan gitu. Yang pertama itu secara teknis, itu adalah teknis berkaitan dengan cara teman-teman menulis ya gitu. Jadi kalau teman-teman follow Instagram saya, beberapa bulan yang lalu tuh saya sempat share beberapa poin soal tulisan pendek gitu. Kalimat tulisan dengan kalimat pendek. Nah itu di sini sangat krusial. Gitu. Ya, itu tips teknis nomor 1 bahkan. Jangan memakai kalimat panjang. Kalimat panjang itu kalau secara teori disebut kalimat majemuk gitu. Lagi kalimat majemuk bertingkat gitu, teman-teman belajar bahasa Indonesia sejak mungkin SMA ya, atau SMP gitu mungkin sudah kenal dengan istilah itu gitu. Nah, di situ itu adalah salah satu yang poin itu adalah salah satu yang kami pertimbangkan betul-betul gitu. Nah, kaitannya adalah jangan juga memakai paragraf yang panjang. Sebenarnya paragraf gemuk gitu ya, sampai satu paragraf itu 5 kalimat panjang-panjang atau 7 kalimat panjang-panjang itu. Itu bukan hanya kami yang menganggap itu kurang bijak, tapi juga dari Google ya. Dari Google itu ada menyarankan kalau panjang paragraf itu tidak lebih dari berapa kalimat. Gitu. Jadi nanti itu ada berkaitannya juga dengan SEO yang sudah teman-teman pelajari di kelas sebelumnya kalau ikut ya. Kenapa kalimat pendek itu jadi sangat krusial? Karena dalam satu hari kru terminal itu menghandle mungkin sekitar di hari bagus ya, hari bagus itu maksudnya kirimannya lagi banyak itu satu orang bisa membaca 20 kiriman tulisan. Kru terminal ada 4, jadi dihitung sendiri aja gitu. Jadi kami harus berpacu dengan waktu juga untuk mencari artikel yang enak, artikel yang bisa diedit cepat juga karena satu orang itu ada targetnya berapa artikel begitu. Jadi kalau artikelnya terlalu panjang,
itu tidak hanya merepotkan editor yang mengedit, juga kalau misalnya kami khilaf misalnya ya, kami menanyakan artikel dengan kalimat panjang, itu juga menyiksa pembaca. Siapa tahu yang membaca itu punya ISPA gitu ya, jadi tiba-tiba dia nggak bisa napas kalau membaca kalimat terlalu panjang, kan kami juga kena dosanya gitu loh. Jadi pakai kalimat yang pendek-pendek aja gitu, supaya enak juga nanti kalau kalimat pendek itu kalimat yang enak untuk muncul untuk dibaca di gadget, terutama HP ya. Jadi kalau misalnya terlalu panjang itu kan jadi satu penuh, satu HP itu kayak baca diktat kuliah, itu kan nggak enak gitu. Tapi kalau paragrafnya pendek, kalimatnya pendek, itu bacanya juga nggak capek. Terus batasannya itu seperti apa gitu. Kalau saya sendiri di setiap kelas yang kebetulan saya ampu, itu adalah hal paling dasar yang saya tekankan, yaitu kalau bikin satu paragraf itu maksimal 4 kalimat aja gitu. Langsung enter, pindah ke paragraf selanjutnya. Kalau bikin satu kalimat, batasi 4 sampai 5 kata aja gitu. Kalau di SMA dulu kan kita belajar SPOK tuh, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Nah, silakan bikin tips sendiri, diri sendiri. Kalau saya sendiri sih punya satu kalimat yang jadi pegangan, yang bikin saya ingat terus pentingnya kalimat pendek itu. Misalnya SPOK berarti kalau kalimat saya ini ya, ibu menggoreng ikan di dapur gitu. Jadi patokannya seperti itu, subjek, predikat, objek. Dan kalau bisa pakai jenis kalimat aktif, yaitu bukan pakai saya kira ada. Dilanjut, yang lebih baik memakai kalimat aktif, yaitu misalnya pakai me bukan di, membaca, menendang, dan lain-lain gitu. Iya, saya seneng karo iwak goreng. Kemudian yang penting juga untuk dicatat itu tadi paragraf 4 kalimat, biar nggak terlalu gemuk paragrafnya gitu ya. Kalau teman-teman tahu Dahlan Iskan itu, beliau itu suka sekali menempatkan tanda baca, titik dan koma di titik yang tidak kita duga gitu. Itu salah satunya karena beliau mempertimbangkan panjang napasnya orang ketika membaca. Jadi kalau sudah 3 atau 4 ketukan itu dia kasih titik. Bahkan satu paragraf itu cuma 2 kalimat. Nah, kalau kebetulan teman-teman di sini yang sudah pernah tayang dan artikelnya saya pegang, itu pasti akan menemukan beberapa paragraf yang isinya cuma 2 kalimat. Yang mana kalau menurut saya nggak apa-apa, kan yang penting yang baca itu nyaman gitu ya. Jadi nggak ngos-ngosan gitulah. Kita kan ini baca artikel biar santai gitu, nggak lagi nge-gym gitu. Jadi gitu. Itu tips paling dasar yang biasa saya sampaikan di semua kelas yang saya ampu. Kenapa itu jadi dasar? Karena menurut saya dari pengalaman ya, proses orang bisa menulis itu ada 3. Yang pertama itu harus kuat di basic. Basicnya ya tadi teknis tadi. Kemudian nanti ada pengembangan yang mungkin terlalu teoritis ya, tapi yang saya tekankan di situ basicnya. Basic itu tahu caranya dibikin kalimat efektif, kalimat yang enak dibaca, itu teknis. Kemudian fase kedua itu belajar soal SEO atau trade, terutama untuk teman-teman yang ingin berkarir di dunia digital ya. Itu menurut saya semakin krusial untuk setidaknya tahu dasar-dasar SEO. Dan kebetulan kalau mau belajar dasar-dasar SEO itu masih gratis sampai sekarang. Jadi Google tuh menyediakan banyak artikel yang bisa teman-teman baca, karena saya juga belajar dari sana. Dulu sih saya di Mojok diikutkan beberapa pelatihan, jadi sempat belajar di sana juga, di SEO conference misalnya gitu. Kalau teman-teman ada biaya, ada waktu, silakan ikut, karena itu bagus untuk nanti teman-teman mencari tren, misalnya membaca tren, mencari tema, mencari POV-nya dari
SEO. Jadi SEO itu nggak sekedar alat supaya artikel itu terindeks oleh Google, tapi banyak hal bisa mencari bisa mencari tema dan POV dari sana. Nah, kemudian yang fase ketiga adalah menemukan ciri khas masing-masing gitu. Saya contohkan penulis Otto Mojok yang selalu tayang, namanya Khairul Fajri, Mas Irul gitu. Beliau adalah fanboy-nya Innova Reborn. Dulu, nah ini yang nanti soal personalisasi konten ya. Dulu beliau itu kalau nulis banyak ini ya, POV-nya itu lebih banyak keakuannya. Yang mana nggak salah juga, karena artikelnya jadi sangat personal, which is itu bagus gitu. Nah, tapi di tulisan Innova Reborn dan versus Innova Zendik yang terakhir, beliau menurut saya udah bisa evolve gitu. Jadi tulisannya tidak sekedar mengkritik, tapi juga ada esensinya gitu. Kalau orang bilang kritik nggak harus ada solusi ya, itu benar. Tapi untuk sebagai penulis yang bisa membaca as a whole isu gitu ya, jadi tulisannya nggak sekedar mengkritik aja, tapi juga ada poin-poin yang bermanfaat untuk siapa aja yang dia tulis gitu. Jadi tulisannya seakan-akan itu laporan dari R&D-nya Toyota gitu. Itu namanya evolve, itu nanti orang sudah menemukan dari dirinya lah ciri khasnya gitu. Jenis-jenis orang yang tidak perlu lagi ngirim ke media, tapi justru dicari oleh media gitu. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut ya nanti di kelas-kelas selanjutnya ya. Gitu. Oke, lanjut dulu. Kemudian setelah soal paragraf dan kalimat pendek, saya sarankan juga memakai diksi atau kata yang umum. Ya sesuai dengan tagline Mojok, para orang biasa ya kita nulisnya pakai bahasa-bahasa yang umum aja lah. Bahasa-bahasa yang biasa muncul di termingan gitu. Pakai bahasa daerah bahkan itu oke. Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa yang hanya diketahui orang-orang yang terlalu dekat dengan perkembangan kebahasaan deh, karena itu circle-nya kecil. Misalnya banyak orang yang suka pakai istilah kiwari gitu. Saya sendiri tidak terlalu suka dengan istilah itu karena meskipun terdengar edgy dan keren, tapi kan seorang pedagang angkringan yang kebetulan suka membaca artikel kan belum tentu tahu. Di esai yang hari ini tayang juga ada kalimat itu dan saya diganti dengan istilah yang lebih diketahui banyak orang, misalnya kiwari saya ganti dengan istilah masa kini gitu. Itu lebih umum gitu, lebih membumi lah istilahnya gitu, karena menulis itu sebenarnya kan nggak hanya usaha kita untuk cari duit atau untuk ekspresi diri, tapi juga untuk memahami orang lain gitu. Karena audiens dari tulisan kita itu sangat beragam, terutama di Mojok yang alhamdulillah sampai saat ini sudah sangat kuat di Jogja dan Jawa Tengah. Jadi bayangin ada berapa juta orang yang akan membaca tulisan kalian, dan pembacanya beragam ya, dari pedagang asongan, dari manusia silver sampai dosen gitu. Jadi ya apa sih yang jadi kesamaan mereka? Kesamaan mereka adalah bahasa-bahasa yang simpel. Jadi tulis aja sesuai dengan ciri khas kalian lah. Jadi nggak usah terlalu dikeren-kerenin lah. Kalian nggak lagi bikin paper gitu. Kalau paper kan yang baca cuma dosen. Kalau di Mojok yang baca itu lebih gede gitu pembacanya, skop pembaca. Terus yang perlu juga saya tekankan itu memperhatikan minimal kata tadi. Karena 500 kata itu jumlah yang sudah sudah teruji lah, cukup untuk menjelaskan POV kalian, tapi juga tidak terlalu panjang gitu. Nah, untuk merangkai ini semua gimana caranya? Kalau saya sih menyarankan teman-teman rajin-rajin bikin kerangka gitu. Kerangka tulisan mungkin sudah kita pelajari sejak SD ya. Ketika ada pelajaran mengarang gitu, saya sudah masih ingat di SD ada pelajaran mengarang. Kemudian Pak Guru atau Bu Guru Bahasa Indonesia menjelaskan apa itu kerangka gitu. Itu masih terpakai sampai ke tingkat profesional. Karena saya sendiri setelah mempelajari dasar-dasar basic menulis soal paragraf pendek dan kalimat pendek itu biasanya akan nge-push para peserta untuk belajar kerangka sesering mungkin.
Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang pernah ikut kelas privat saya gitu. Privat sih, kelas pribadi lah itu. Itu sejak pertemuan pertama saya tekankan soal itu, dua hal itu. Paragraf pendek, kalimat pendek, dan bikin kerangka. Dan langsung prakteknya adalah bikin kerangka. Kenapa itu penting? Karena masih dari kita, kadang penulis itu merasa aku udah tahu mau nulis apa gitu. Tapi apanya itu tidak dijelaskan secara kronologikal ya. Misalnya saya mau menulis soal, kebetulan saya lagi ganti rokok Camel ya. Misalnya saya mau menulis ini, ternyata rokoknya ini tidak terlalu enak, tapi nggak terlalu buruk juga gitu. Oh, itu berarti wujud dari saya sudah tahu mau nulis apa. Tapi apa yang akan saya jelaskan dari rokok ini, itu yang kadang bikin orang tersesat karena tidak dituliskan. Jadi di awang-awang aja gitu. Misalnya saya ingin menjelaskan soal rasa, ini kan baru rasa watermelon gitu. Gimana rasanya ketika pertama kali rokok itu dibakar, di pertengahan, di akhir, itu semua harus dirangkai dalam satu kesatuan, yaitu kerangka gitu. Soal kerangka juga nanti kita lebih dalam lagi di kelas-kelas selanjutnya, tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa hal-hal dasar itu menguatkan kita sebagai penulis ya. Bahkan saya yang sampai saat ini udah berapa puluh tahun menulis itu masih bikin kerangka, masih saya tulis seperti ini. Jadi bahkan kru terminal juga saya dorong untuk selalu menulis tangan, karena menulis tangan itu adalah aktivitas terbaik untuk melatih ingatan. Kalau nulis di HP, nanti HP bisa hilang, walau-walau. Kalau nulis di laptop, laptop bisa error. Ya nulis di sini bisa kena air sih, tapi kan ini kan nggak ada orang yang secara sadar menyiram air ke buku gitu loh. Maksudnya apa ya? Ini jadi cara saya untuk menstrukturkan pikiran sih. Nah, ini misalnya yang saya jelaskan tadi saya tulis dulu. Nah, nanti misalnya mau bikin tulisan yang mau dikirimin terminal, ya bikin kerangkanya dulu. Kemudian latih diri untuk menulis cepat setiap hari gitu. Latihannya pakai artikel pendek aja, misalnya 300 kata gitu. 300 kata itu bukan saya yang bikin, tapi itu standar dari WordPress. Jadi untuk dianggap sebuah artikel yang ideal itu minimal 300 kata sebenarnya. Latihannya gimana? Latihan setiap hari, nulis, dimulai dengan bikin tema. Dulu saya melewati fase itu, masuk fase-fase latihan lah ya, beberapa tahun yang lalu itu saya usahakan sehari 30 artikel saya tulis, artikel pendek tapi ya 300 kata. Kebetulan saya dulu sebelum di Mojo kerja di website bola, jadi saya masih nge-handle artikel-artikel hard news 300 kata itu saya manfaatkan untuk belajar. Nanti kalau lama-kelamaan sih kebangun sih cara bikin paragraf, cara bikin, maksudnya cara bikin kerangka yang baik ya, yang gampang dieksekusi gimana gitu. Itu semua berawal dari latihan terus-menerus ya. Itu. Kemudian terakhir soal personalisasi konten atau tulisan. Ini juga yang saya sebut tren itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa berubah dengan sangat cepat. Kalau misalnya 2 tahun yang lalu lah, 2 atau 3 tahun yang lalu itu tren di Google, yang diinginkan Google itu bisa berubah dalam hitungan bulan, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi makin ke sini makin rapat itu. Misalnya sekarang di 2023 mungkin masih dalam hitungan bulan juga, 2 bulan itu ganti. Kalau sekarang itu hitungannya hari. Jadi misalnya hari ini Mbak Kenia menayangkan artikel soal Ipin-Ipin yang banyak juga di terminal ya, dan dapat traffic yang bagus, misalnya pembacanya gede gitu. Tapi 2 hari lagi kalau menayangkan artikel yang sama, misalnya Mas Rizky kru terminal juga, Dilala juga nggak ramai malahan. Itu antara memang apa yang terjadi kan perlu dianalisis. Antara artikelnya memang kurang bagus atau memang trennya sudah habis. Yaitu membaca tren adalah pekerjaan paling susah kalau bekerja di media seperti Mojok ya, yang bukan hard news gitu, yang kebanyakan tulisan opini gitu. Oleh sebab itu Google itu bikin
parameter ya, baca parameter artikel-artikel yang mereka sukai gitu ya. Karena dulu banyak banget artikel yang, terutama setelah masa-masa politik ya, pemilu atau apa, itu kan banyak artikel-artikel isinya berita palsu atau hoax gitu. Google tuh memerangi itu dengan mereka memberi porsi lebih besar perhatiannya kepada artikel-artikel yang sifatnya personal. Yaitu personalized apalah itu, saya lupa istilahnya. Ya, itu mereka lebih menyukai itu. Kalau saya sendiri sih eh, ada beberapa kiat yang bisa teman-teman pelajari juga secara mandiri. Jadi silahkan ketik, misalnya kata kunci EEAT, saya ketik di kolom chat ya. Ini juga sudah dipelajari, sudah dibahas ketika kelas SEO kemarin. Sebentar saya carikan deh. EEAT. Ini muncul sejak tahun mungkin sebelum 2022 kali ya. Nah itu. Mojok itu sekarang ya tidak taklid buta ya, nggak secara buta mengikuti ini. Tapi ini adalah panduan yang bisa teman-teman pakai untuk bikin artikel yang personalized gitu ya. Itu singkatan dari experience, expertise, authoritativeness, dan trustworthiness. Nah, di sini kita fokus dulu ke experience dulu aja, karena kalau membahas 4 poin itu bisa terlalu panjang gitu. Jadi soal pengalaman, teman-teman mungkin bisa buka web esai atau Mojo atau di terminal ya. Itu pasti basisnya adalah pengalaman teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi soal kenapa kampus dan Nusantara itu banyak muncul di terminal, karena yang penulis rasakan adalah apa istilahnya, pengalaman genuine gitu ya, yang tidak mungkin ditemukan oleh orang lain lah, gampangnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ingin nulis soal otomotif, itu bukan review kendaraannya yang kami cari, bukan soal kilometernya, bensin berapa liter dapat berapa kilometer, kemudian bodinya terbuat dari apa gitu. Tapi lebih ke experience ketika menggunakan kendaraan itu. Jadi teman-teman silakan cari di Otomojo atau di terminal, itu banyak banget. Itu. Jadi pokoknya pengalaman pribadi lah ya. Sampai-sampai di terminal itu banyak artikel yang membahas soal jalan. Misalnya yang sempat rame, yang kebetulan saya pegang adalah Jalan Kusumanegara di Jogja. Itu secara volume di Google itu jelek gitu, kecil. Volume itu maksudnya volume kata kunci ya, Jalan Kusumanegara itu kecil. Misalnya kalah dengan misalnya apa ya, Jalan Kaliurang misalnya. Tapi kenapa Kusumanegara rame? Karena penulisnya itu berhasil menjelaskan apa sih ya, pengalaman dia ketika melewati jalan itu. Jadi enggak ini ya, apa ya istilahnya. Mungkin ada beberapa orang yang merasakan hal yang sama tapi tidak bisa menuliskan pengalamannya dia gitu. Nah, pengalamannya dia jadi genuine dan itu yang disukai oleh Google gitu. Karena bukan artikel yang hoax, bukan artikel yang apalah gitu. Itu dapat pembaca yang gede, dan itu oleh Google di istilahnya bisa masuk ke Google Page One gitu ya, Google halaman pertama gitu. Nah, itulah yang kami tekankan di terminal Mojok dan Mojok secara keseluruhan. Liputan juga seperti itu, sifatnya sangat personal gitu, pengalaman personal. Kalau teman-teman baca juga judul-judulnya kadang mungkin rada-rada nyeleneh gitu ya. Tapi itu kami berusaha untuk sejujur mungkin mengungkapkan perasaan penulis atau perasaan yang mengirim artikel lewat judul itu. Makanya muncul artikel-artikel sepersonalis itu. Kemudian selain kampus dan Nusantara, kami juga banyak menerima artikel soal profesi. Terakhir ada penulis dari terminal bercerita soal perjuangannya untuk jadi makeup artist gitu. Nah, itu kan pengalaman yang dia rasakan pasti berbeda dengan pengalaman makeup artist yang lain atau profesi yang lain tentu saja.
Itu juga jadi hal baru gitu. Jadi dulu kalau Mojok dikenal sebagai website lucu, website satir atau sarkas itu sebenarnya enggak juga, cuma kebetulan itu yang banyak tayang. Tapi justru yang lebih kami cari adalah soal kebaruan. Jadi yang tidak ditemukan di media yang lain begitu. Lumayan panjang ya, 4 poin. Mbak Kenia, itu tadi yang saya jelaskan 4 poin. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Bisa raise hand ya, silakan Mbak Kenia, silakan teman-teman. 150 orang yang beruntung. Ya, thank you Mas Seno. Penjelasannya sangat super ya, jelas banget sih. Dan teman-teman tapi tetap boleh bertanya kalau misal ada yang belum jelas atau ingin diperdalam lagi dari apa yang udah Mas Seno sampaikan tadi. Tanyanya boleh di chat, boleh raise hand, tapi kami harap sih raise hand ya biar kita tahu wajah-wajah teman-teman dan open cam ya. Ini udah ada nih. Sebentar. Apa nih? Farhad Kamal. Pertama Farhad Kamal dulu, terus Yunan ya. Silakan Mas Farhad, open cam. Apakah bisa? Ya, selamat Suaranya? malam. Oke, langsung aja tanya sama Sino. Oke, selamat malam. Aku mau nanya, apakah selera humor itu berpengaruh dalam lolosnya artikel di website Mojok gitu? Karena ya seperti yang tadi dibilang kan banyak artikel-artikel yang sebenarnya baunya ini ya punya anekdot-anekdot sendiri gitu. Nah, anekdot-anekdot ini apakah muncul dari hasil tim kurasi Mojok atau dari penulis itu sendiri? Gitu. Terima kasih, itu aja. Langsung saya jawab ya. Terima kasih Mas Farhad. Sebenarnya gini, dulu Mojo itu berdiri dengan orang-orang yang punya selera humor tertentu lah, untuk kita sebut gitu. Makanya muncul manusia-manusia ajaib kayak Agus Mulyadi misalnya, itu yang teman-teman pasti kenal gitu. Mereka punya selera humor sendiri, punya ciri khas tersendiri gitu. Tapi itu tidak menentukan apakah artikel tersebut bisa tayang atau enggak, harus lucu atau enggak. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya yang dicari Mojok itu kebaruan gitu. Saya sendiri waktu gabung Mojok 2018 itu sama sekali tidak lucu, bahkan sampai sekarang ya mungkin. Karena saya lama berkarir di website sepak bola yang sangat analitik, jadi kalau masuk Mojok itu aneh rasanya, tulisan saya harus lentur gitu ya, itu jadi kesulitan tersendiri. Tapi ternyata ketika bisa diterapkan dengan agak melenturkannya di bahasa ya, bukan di selera humor, ternyata juga ada peminatnya, ada yang bisa menerima gitu. Jadi saya sih ingin menegaskan kalau mau ngirim di esai di terminal nggak usah mikirin soal lucu atau nggak lucu, tapi lebih pikirin ke jujur aja menulis gitu, pengalaman apa yang dirasakan, perasaan yang dirasakan gitu. Itu lebih bermanfaat sih, lebih useful juga untuk pembaca gitu. Itu Mas Farhad. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, thank you Mas atas pertanyaannya. Jadi tadi jujur ya, Mas Seno. Iya, jadi apa adanya aja gitu. Jadilah diri adanya. sendiri. Mantap. Asik. Kemudian Mas Yunan silakan open cam dan tanya langsung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Kan Mojok kurang melirik tentang cerpen atau novel ya, Kak. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang penulis itu, gaya menulisnya itu rada-rada berbau kronologis seperti cerpen begitu, Kak. Namun isinya fakta, seperti itu. Kemudian apabila kontennya itu terlalu krusial, misalkan membahas suatu kampus tertentu, membahas kekurangan dari suatu kampus tertentu, apakah ada lindungan hukum atau disembunyikannya dari yang merilis tulisan ini, seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Lord Yunan. Silakan langsung dijawab pertanyaan Lord ini, Mas. Oke. Jadi boleh aja menulis apapun dengan gaya apapun. Misalnya menulis fakta apa ya, jambat dengan gaya
yang lebih sastrawi nggak masalah, asal tulisannya itu bagus dan clear ketika dibaca. Jadi pembaca tuh nggak bingung, tetap dapat maknanya, dapat pesannya dari tulisan itu apa. Kemudian soal perlindungan hukum, iya, Mojok punya perlindungan hukum, jadi teman-teman jangan takut untuk menulis, asal tulisannya real ya, dan itu pengalaman yang nyata, tidak dibuat-buat gitu. Dan ini kan sifatnya opini, jadi silakan kirim, dan Mojok sudah bergabung dalam Dewan Pers. Jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan kepada tulisan, ada proses yang bisa ditempuh, jadi nggak langsung ke penulis, ada hak jawab, ada ya banyak hal lah. Intinya aman aja kalau mau nulis, mau curhat apapun gitu. Asal itu sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak dibuat-buat, tidak menjelekkan orang lain, tidak membahas soal SARA ya terutama ya. Tuh. Jadi ya oke-oke aja sih, aman aja, insya Allah gitu. Silahkan, ada yang lain? Gitu, aman ya Mas pertanyaan, jawabannya dari Mas Eno. Mas ini, oke, Lanjut. Sorry. Mas Eno ini kan ada yang dari Zoom juga ya, karena yang ikut banyak Ya. banget nih. Ada pertanyaan dari Zoom, aku bacain aja kali ya. Nanti aja kan, yang yang resen dulu nanti. aja. Oke, siap. Berarti yang next aja, siapa nih? Yang di kolom chat nanti saya baca dan saya jawab langsung aja. Oke. Lanjut, mana ya urutannya ya? Siapa tadi yang resen dulu? Yang resen mana tadi? Open queue. Oke, Risa Pratama dulu. Baik, Silakan, terima Mas kasih atas Risa. waktunya. Ya, Mas Eno, saya mau bertanya, Silakan. kalau dalam menulis artikel itu diselipkan beberapa kalimat interaktif itu bakal menjadi lebih bagus atau kurang menarik? Sorry, maaf. Kalimat apa ya, Mas Riza? Kalimat interaktif yang ada tanda tanya kayak gitu-gitu. Oh, kalimat langsung atau kalimat maksudnya? Kalimat interaktif Langsung. itu tidak ada penjelasannya, Mas. Kalimat langsung yang pakai tanda kutip gitu. Bukan kalimat interaktif, misal lantas apakah itu benar, terus langsung dijawab sendiri kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Saya langsung jawab, nggak apa-apa, nggak masalah. Apapun jenis tulisannya, apapun gaya menulis dari teman-teman itu nggak masalah. Asal clear tulisannya, pembaca gampang memahami, dan kalau bisa sesuai dengan tips yang saya jelaskan tadi, nggak masalah, Mas. Ngomong sendiri di tulisan juga nggak masalah, yang penting tulisannya bagus gitu. Itu nggak masalah. Ya, makasih Mas. Ada lagi, Mas Riza? Sudah? Mas Risa? Udah ya, berarti sekarang ke Kak Yasmin. Boleh open kan, Kak? Izin merokok ya. Oke, halo Kak Kenia dan Kak Seno. Salam kenal, aku Yasmin. Mau nanya Kak, tadi kan sempat dibahas ada artikel yang terlalu keakuan dan itu dinilai kurang oke. Di sisi lain, Mojok menyukai personalized artikel. Masih agak belum kebayang jujur Kak, kayak gini tuh POV penulisannya better gimana ya Kak? Tetap pakai kata aku tuh nggak masalah atau better pakai kita, kamu atau gimana? Kayak ada tips Kak barangkali atau pandangan tentang ini? Soalnya masih bingung gitu gimana biar nggak terkesan terlalu aku, sedangkan tadi kan kayak prefer pengalaman gitu kan. Jadi ya, thank you Kak. Oke, Mbak Yasmin. Yang saya maksud keakuan itu bukan pilihan kata menggunakan aku atau saya atau siapapun. Kalau untuk menyebut aku, kalau di Mojok itu biasanya pakai saya gitu. Jadi biar lebih agak formal dan lebih terdengar profesional aja. Nggak ada ketentuan khusus. Keakuan yang saya maksud tadi adalah artikel yang isinya hanya memuat pendapat dari satu sisi gitu ya, dari sisi penulisnya gitu. Misalnya mengkritik gitu, jadi kritik yang sifatnya karena ini personal, jadi sifatnya adalah satu arah gitu loh. Misalnya tadi penulis atau Mojok bilang bahwa Reborn masih lebih bagus daripada Innova Zenith karena apa gitu. Nah, kalau dia sudah lebih bisa berkembang, dia akan bilang Innova Zenith itu masih kalah dari Reborn karena apa, dan bagian apa yang bisa dikembangkan dari Zenith supaya lebih bagus lagi. Jadi tulisannya itu lebih dalam lah ya. Jadi nggak sekedar mengkritik atau apapun itu gitu. Itu lebih
lebih oke lagi kalau bisa seperti itu. Itu Mbak Yasmin, apakah jelas? Oh, berarti bisa dibilang kayak intinya lebih objektif gitu ya? Betul, Oh, baik. Terima kasih. Sangat menjawab. sama-sama. Ya, thank you Kak Jasmine pertanyaannya. Lanjut ke Kak Arta. Boleh open cam dan tanya langsung ke Mas San. Selamat malam, Mas Seno, Mbak Kenia, dan kawan-kawan. Halo, Ya, halo. langsung ya, Mas. Iya, Dibuka. silakan. Oke, aku nggak tahu ya, belakangan mungkin sepintas lalu mungkin aku juga nggak terlalu detail, kadang baca acak gitu ya, baca di Mojok tuh acak aja gitu. Tulisan-tulisan atau esai-esai kayak Agus Mulyadi atau Mas Putut Ea atau Idin M. Dahlan tampaknya itu jarang, betul nggak sih? Betul. Tampaknya gitu ya. Jadi apakah masih dimungkinkan ketika mengirim tulisan baik esai ke terminal atau esai model-model yang kayak gitu Mas? Gitu. Aku tadi berangkat dari pengalaman Mas Seno juga sih. Mungkin aku punya kesamaan dalam tanda petik. Kalau aku mungkin akan kesulitan ketika membahasakan dengan bahasa yang lebih santai, bahasa yang lebih membumi, merayat seperti itu. Dan mungkin aku mau mengawalinya dari situ gitu. Jadi misalnya kalau selama ini kan dari judul panjang nih, misalnya aku cukup satu judul misalnya, satu kata di dalam satu judul gitu ya. Terus model-modelnya gaya-gaya Muhyiddin M. Dahlan atau, nah itu aku masukin terminal atau esai seperti itu gitu. Pertanyaan keduanya bisa di ini Mas. Oke. Terima kasih Mas Arta. Iya. Kalau mau menulis ala Agus Mulyadi atau Mas Putut atau Gusmus gitu ya nggak masalah sih. Tapi kalau untuk soal judul ya, itu nanti mungkin kami tidak akan bisa meloloskan artikel itu jika hanya dengan satu kata, karena sekali lagi kami harus mempertimbangkan juga soal SEO, itu juga termasuk pembuatan judul website dan judul SEO, ada dua jenis judul. Nah, kalau cuma satu kata biasanya tidak akan indikator dari Google tidak akan bagus. Jadi untuk saat ini biasanya pasti akan kami ubah judulnya. Itu kejadian di zamannya Mas Agus juga, karena waktu itu Mojok masih belum terlalu belum terlalu SEO banget lah istilahnya, gampangnya. Jadi masih sangat personalnya personal banget gitu. Jadi judul dengan model satu kata itu masih bisa lolos gitu. Juga kalau Mas Arta pernah baca tulisannya Cak Mahfud Ikhwan, itu waktu di Berbalas Fiksi itu juga kadang cuma satu kata, yaitu karena ada rubrik khusus yang di situ ditujukan bukan untuk mencari pembaca sebesar-besarnya, tapi lebih ke branding. Ini agak internal ya. Jadi Mojok juga mempertahankan sisi-sisi sastrawi, sisi-sisi yang sangat istilahnya, tulisan mungkin nggak ada istilahnya, tapi tulisan yang sangat personal gitu ya. Itu dulu gitu. Yang sekarang belum kejadian lagi ada rubrik seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang biasanya pasti akan diubah judulnya supaya bagus dalam parameter SEO dan bisa menemukan lebih banyak pembaca. Itu Mas, apakah cukup jelas? Iya Mas, menjawab Mas, sangat jelas. Yang kedua Mas, nyambung sedikit Mbak Kenia. Misalnya kalau yang personal itu mungkin lebih cenderung ke terminal gitu ya, ketimbang dimasukin ke esai ya. Esai mungkin lebih dalam tanda petik lebih yang tren, yang faktual gitu, kayak Mas bilang tadi, momen-momen tertentu yang ditulis itu, dilontarkan ide. Jadi pada marwahnya istilahnya ya. Sebenarnya bisa dikirim ke dua-duanya. Mau dikirim ke esai boleh, ke terminal juga oke gitu. Tergantung ya preferensi mau dikirim kemana gitu. Nah, salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan, mungkin di sini juga ada yang bertanya, bedanya esai dan terminal itu apa gitu? Apa yang membedakan wisata yang di esai dan wisata yang di terminal gitu?
kalau tulisan bagus, ini sebenarnya mau tayang di esai atau terminal tuh bisa aja semuanya gitu. Kebetulan misalnya Mas Harta ngirim di terminal gitu, tulisannya bagus dan tayang gitu. Padahal itu bisa aja masuk ke esai dan tayang gitu. Jadi kadang itu preferensi dari pengirimnya. Nah, kalau dari sisi teknis, biasanya memang esai itu lebih mendalam ketimbang yang muncul di terminal. Meskipun kalau dari tema dan POV itu mirip. Tuh. Tapi biasanya di esai itu lebih didalami. Misalnya hari ini itu tayang artikel soal, ini dosen isi Surakarta ya, dia menulis pengalamannya ketika ternyata dia dalam tanda kutip tersesat di Fakultas Pedalangan di isi Surakarta gitu. Bisa aja kalau dia ngirim ke terminal mungkin isinya pengalamannya aja gitu. Pengalaman mengajar di isi Surakarta yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Itu masuk ke terminal. Kalau dia akan tayang di esai, dia akan menambah satu POV di dalam tulisan yang menceritakan posisi seni pertunjukan dalam kehidupan di Indonesia gitu. Jadi posisinya seperti apa. Jadi ada pemikiran yang lebih digali lagi sehingga dia layak untuk tayang di esai gitu. Kemudian untuk tadi tatarannya yang saya kasih contoh seperti artikel atau mojok yang ditulis oleh Khairul Fajri tadi, karena dia bisa menjelaskan dua sisi yang istilahnya saling berbenturan, Innova Reborn dan Innova Zenith gitu. Jadi Mas Irul ini tidak hanya sekadar bilang Reborn lebih bagus dari Zenith, tapi dia bisa ngasih input Zenith harus gimana sih biar sebagus Reborn gitu. Jadi tidak hanya membandingkan antara Reborn itu lebih oke apanya gitu. Tapi ini Zenith itu sebenarnya produk yang bisa jadi bagus kalau misalnya itu berasal dari pengalaman yang panjang dari seorang penulis yang kebetulan juga dia seorang driver ya, dan sudah mungkin lebih dari 1 dekade memegang produk dari Innova gitu ya. Dan itu kan tulisannya selain personal tapi juga mendalam, berimbang dan seterusnya. Semoga bisa menjelaskan nanti teman-teman yang masih bertanya-tanya bedanya esai dan terminal gitu ya. Terima kasih banyak Mas Seno. Sama-sama. Ini ya. Oke, thank you Mas Aka. Udah jelas tadi ya, berarti kita langsung geser aja ke pertanyaan selanjutnya dari Rizal Hakim. Boleh open cam, Kak? Boleh ya Kak. Ya, langsung aja Kak ya. Monggo. Silakan. Izin bertanya Mas, yang saya bingungkan itu dari format penulisannya ya. Mojok. Suaranya hilang Mas. Oh, kalau sekarang udah jelas? Sudah jelas. Oh ya. Dari beberapa artikel Mojok yang sering saya baca gitu kan, itu ada format liputan gitu. Sedangkan yang lain ada yang cuma nulisnya mengalir aja gitu tuh. Jadi yang mau saya tanyakan, harus tulisannya ini bagaimana secara liputan keseharian atau cerita-cerita keseharian gitu ya, atau harus yang mengalir begitu aja gitu tulisannya. Jadi yang saya bingungkan itu begitu gitu Mas. Oke. Ada lagi Mas? Udah sih Mas gitu aja. Oke. Sebenarnya apa aja tuh boleh Mas. Mau ala-ala liputan, misalnya memasukkan pendapat orang lain, pendapat ahli atau siapapun, atau mengalir aja, itu sebenarnya oke gitu. Nggak ada yang salah juga gitu. Misalnya kemarin saya hari ini saya menayangkan artikel pengalaman orang yang dia menolak kerja di UMR tertinggi di Indonesia, tapi memilih kerja di Pasuruan gitu. Itu POV-nya sangat personal karena Pasuruan kenapa misalnya lebih murah, kemudian lebih enak untuk healing, wisata, karena orangnya mungkin suka traveling gitu. Jadi dia nulisnya mengalir gitu. Dari pertama misalnya kenapa dia menolak kerja di UMR tertinggi di Indonesia, Bekasi Karawang misalnya. Kemudian ada juga tulisan soal misalnya mengkritik daerah, misalnya jalan rusak atau soal penggusuran
taman parkir Abu Bakar Ali misalnya. Bisa aja si penulis memasukkan, yang bisa dicari ini deh, soal keresahan seorang penumpang KRL Jogja Solo ketika nanti Lempuyangan itu dalam tanda kutip direnovasi gitu. Dia takut biaya parkirnya akan lebih mahal gitu. Nah di situ dia memasukkan beberapa data yang bisa dicari juga lewat media lain yang kredibel, ya misalnya ambil aja dari Kompas, dari Detik, itu ada data dimasukkan gitu. Jadi seakan-akan dia tulisan itu ala liputan gitu, itu juga nggak masalah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, asal tulisannya itu kalau dibaca itu mudah dipahami, kemudian POV-nya jelas gitu. Lebih ke situ, Mas Hakim. Oh iya ya. Oke Kak, Mas, paham. Jadi kalau buat liputan itu apa perlu kita buat izin dulu gitu, misalkan ke siapa gitu, mau dinaikin ke Mojok gitu. Itu harus minta izin dulu apa gimana itu, Mas? Kalau mau seperti itu sih tidak masalah juga. Misalnya mau mengkritik kampusnya Mas Hakim misalnya, minta izin dulu lebih baik. Mau membahas sisi apa gitu. Jadi supaya pihak kampus juga tahu bahwa Mas akan menayangkan opini Mas di Mojok gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kalau diizinkan bagus, kalau enggak, nah itu susahnya di situ. Pasti mentok di situ. Oh ya, paham Mas. Masih Mas, itu aja Mas. Sama-sama. Thank you Kak pertanyaannya. Tadi Kak Rizal Hakim ya? Sekarang Iya, Kak, ke Kak Balim. Silakan. Ya, cek kedengeran ya Mbak suaranya. Oke. Aman Mas. Sebenarnya pertanyaan saya ini karena mungkin habis baca tulisannya Mbak Kenia di terminal. Jadi saya nggak tahu ini pertanyaannya buat Mas Seno apa Mbak Kenia nih. Ini soal ini Mbak, apa? Kan sampean sering nulis pengalaman dari orang lain tuh. Nah, saya juga kadang-kadang nyoba kayak gitu, tapi kebanyakan tulisan yang diterima itu ya pengalaman pribadi saja tuh. Jadi mungkin apakah untuk menulis pengalaman orang lain itu harus ada kriteria tertentu atau cuma Mbak editor yang bisa atau gimana gitu pertanyaannya. Udah sekian Mbak. Oke, gimana Mas Seno? Ya. Saya izinkan untuk menjawab. Sebenarnya aku juga sering edit juga orang yang menulis atas pengalaman orang lain sih. Jadi sebenarnya nggak harus editor aja atau redaktur aja yang bisa menulis seperti itu gitu. Ada juga teman-teman terminal yang mengirimkan tulisan atas suara temennya gitu. Tapi kan itu tetap bisa walaupun bukan sudut pandang dia, tapi kan itu tetap personal ya, walaupun itu personal orang lain gitu. Tapi orang ini kan bukan hanya sih, menjadi saluran yang baik gitu untuk bisa menuliskannya di terminal Mojok. Jadi sebenarnya bisa aja Mas, dicoba lagi aja gitu. Jangan menyerah, tetap sepakat gitu Mas. Cuma ya itu mungkin karena pengalaman orang lain tuh ya udah di close aja nih. Baru Enggak belum. Oh belum. Masih dengerin Mbak. Mungkin karena itu pengalaman orang lain, jadi emang perlunya itu lebih detail kali ya. Maksudnya itu kan misal pengalaman macet, kita nggak tahu nih macetnya itu seberapa menyebalkan gitu ya. Jadi mungkin Mas bisa menanyakan lebih detail aja ke teman Mas. Kalau aku biasanya nanya ke temanku itu, ya gitu juga secara detail perasaannya gimana. Kalau misal tentang macet, terus berapa lamanya, terus kenapa itu menyebalkan, itu kan bisa jadi karena jalannya sempit, atau mungkin cuaca di situ sering panas, atau gimana. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya secara personal tidak bisa kita rasakan, tapi orang lain rasakan, itu kita tanyakan. Gitu. Oke. Atau mungkin Mas Seno ada tambahan? Enggak, Betul, Mas. Enggak cukup. Oke. Makasih. Sama-sama. Gitu. Sama-sama, ini masih ada yang resen nggak? Udah habis. Oh ya teman-teman nggak harus ini ya pertanyaan ya, kalau mau bantai Mas Seno juga boleh. Astagfirullah. Mas kita ke ini aja kali ya, yang di kolom chat. Oke. Mau dari mana ya? Ada banyak sekali nih yang bertanya. EEAP. Aku langsung baca dan jawab ya. Romah Aliyah ya, boleh langsung jawab. Dari Romah Alia kan.
niche game konsol dan film apakah diterima di Mojok? Diterima, masih diterima. Cuma kemungkinan tayangnya pasti lebih kecil ketimbang kalau nulis apa yang sesuai saya jelaskan tadi soal tren dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau tulisan itu memang digarap dengan baik dan apa ya, pembaca akan mudah memahaminya lah, itu pasti akan tayang sih. Jadi jadi kalau mau teman-teman masih mau nulis soal film, silakan gitu. Kemudian dari Mas Rahmat, nama samaran tidak boleh, harus nama asli. Karena tadi nanti kalau untuk pakai nama samaran nggak bisa transfer honor gitu. Jadi sebaiknya pakai nama asli. Dan pakai nama ibunya, nama bapaknya juga namanya sendiri lah pakainya gitu. Kemudian buat Sofi, kalau kirim esai isinya lebih disukai sebagai pelaku utama atau dengan nama samaran. Pelaku utama. Biar kalau kriminalitas itu langsung kelihatan dengan jelas siapa gitu. Apakah Moza memiliki gaya selingkuh sendiri? Iya, kami punya. Tapi kalau saya jelasin kayak nanti terlalu panjang juga ya. Jadi feel free aja teman-teman nulis pakai dengan gaya apapun sesuai dengan kenyamanannya masing-masing ya. Nanti kami ganti sendirilah. Yang penting tidak mengubah isi. Kemudian batch 9 Kiki, apakah mungkin peluang diterima jika tema itu memiliki kesamaan dengan tema artikel yang sudah tayang? Bisa jadi. Jadi kesamaan dengan tema artikel yang sudah tayang bisa jadi lebih gede gitu. Kalau dia mungkin bisa menambah informasi baru, mungkin bisa membantah pun oke. Saling berbalas artikel itu bagus, artinya ada apa ya istilahnya, ada keterikatan yang terbangun antara pembaca dan Mojok gitu. Itu artikelnya yang saya jelaskan tadi soal Innova Reborn itu ada kok yang ngerespon gitu, dan dia membantah tulisannya Mas Irul, dan sangat bagus. Jadi saya tayangkan gitu. Jadi kalau mau nulis ya itu mungkin jadi trik tersendiri ya, mungkin ada yang bahas soal lebih enak hidup di kota mana gitu. Nanti mungkin teman-teman menyanggah itu lebih enak di kota B gitu. Alasannya apa gitu, itu nggak masalah. Bisa jadi malah lebih sering tayang. Nanti dulu, pelan-pelan. Banyak pertanyaannya. Fahmi Firmansyah, apakah ada batasan dalam mengirim artikel di terminal? Batasan apa yang dimaksud ya Mas Fahmi? Batasan kata tidak ada. Jadi mau ngirim sepanjang apapun oke. Di esai itu pernah ada yang tayang 6.000 kata. Tapi kalau sampai 12.000 atau 15.000 mending dibukuin aja sih itu tulisannya. Kirim ke buku Mojok. Kemudian pertanyaan dari Zoom. Maria Dominika, saya izin bertanya. Dan gaya bahasanya sangat lucu tetapi kritis. Menulis dengan bahasa yang lucu tapi pesan tetap tersampaikan pada pembaca. Tidak tahu, saya juga tidak lucu masalahnya. Tapi yang saya tekankan tadi adalah lebih baik bisa memberi kebaruan daripada berusaha lucu tapi tulisan jadi hancur. Jadi nulis aja sesuai dengan preferensi teman-teman, dengan gaya yang senyaman mungkin, sejujur mungkin. Kalau tidak bisa lucu, tidak usah dipaksakan. Tapi kalau mau belajar nulis lucu, mungkin bisa ikut kelas-kelas stand-up comedian itu yang belajar soal apa, yang bikin 2 setup, kemudian punchline gitu. Tapi itu kan apa ya, kalau saya sesuatu yang kalau meribetkan diri sendiri, mending nggak usah. Gitu. Jadi langsung menulis aja sesuai dengan passion. Tuh. Kemudian dari Delvis, sebenarnya Pak Submit, waktu baca itu dikasih tahu senior saya yang lumayan sering abdi Mojok, karena yang dibagi 3 sub itu pengusaha. Siapa itu nama seniornya? Saya bilang tidak. Yang bikin 3 sub itu kami, karena kebanyakan penulis tidak pernah bikin sub judul. Yang mana nggak apa-apa, tulis saja mengalir gitu. Nanti itu tugas editor. Gitu. Delvis. Kemudian lanjut. Muhammad Hafiz, apakah penggunaan tanda baca harus diperhatikan oleh para penulis atau akan dikoreksi oleh tim redaktur? Apakah penggunaan tanda baca harus diperhatikan oleh para penulis? Iya, itu wajib. Belajar menulis di mana aja pasti akan ditegaskan soal tanda baca. Akan dikoreksi? Iya, pasti. Kalau peletakan titik atau komanya salah, pasti kami edit. Atau kalau kalimat terlalu panjang, pasti dipenggal. Tuh.
Aduh, untuk esainya sendiri baiknya minimal berapa kata ya Mas Lord Yunan? Tidak ada batasan, silakan kirim panjang mungkin. 7.000 kata, kalau mau bikin rekor baru silakan. Tapi honornya tetap sama. Oke, ini ya, cara kirim dan syarat esai. Oh, bukan pertanyaan. Menarik menulis. Nah, Nur Jamilah, apakah penulisan esai sesuai IYD dan KBBI dipertimbangkan oleh Mojok? Tidak. Nah, itu memang bagus untuk dipelajari ya IYD dan KBBI, tapi apakah jadi pertimbangan di Mojok? Tidak. Tapi kalau hal-hal dasar kayak gimana nulis sekedar atau sekadar gitu kan, itu hal yang umum yang sebaiknya diketahui oleh penulis ya. Tapi jangan terjebak di kalau nulis harus sesuai KBBI atau IYD, nanti tulisannya jadi nggak hidup. Itu Nur Jamilah. Kemudian Yasmin Arum Sari, kalau mau kirim esai tapi nggak punya NBWW nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa. Nggak punya nggak apa-apa gitu. Yang penting punya cinta. Nggak harus punya NWP, nggak apa. Kalau punya disarankan dicantumkan. Kemudian Herda Fatima, apakah rekornya nanti bisa diakses? Bisa, insya Allah. Kemudian Layang Merah, tolong jelaskan dengan bahasa bayi tentang bagaimana giat jitu paling jitu untuk tembus ke Terminal Mojok bagi saya yang suka nulis sepak bola. Bahasa bayi saya tidak bisa, nanti ngobrol sama saya, anak saya namanya Theo 2 tahun. Gitu ya, kalau ditanya apapun jawabannya emoh gitu. Nah, saya nggak tahu bahasa bayi. Jangan marah-marah Mas Seno. Bahasa kambing mungkin saya mah tahu ya. Tapi kan nggak ditanya bahasa kambing. Oke, lanjut. Muhammad Farhan. Kalau belum ada NBWW, apakah tetap bisa menggunakan? Bisa. Bisa, aman. Yang penting ada tulisannya yang bisa dikirim. Oke. Cara daftar kelas private-nya bagaimana? Rahasia. Nanti ada kelas susulan. Nanti bisanya nanti ada pengumuman di RT-RT setempat. Enggak, nanti di IG lah, dipantau terus, di follow. Itu nanti ada pengumuman di sana. Kalau sudah tergabung di grup jamaah, pasti nanti ada pemberitahuan begitu. Terus Pandu, Koirisaka, apakah boleh menggunakan diksi bahasa daerah? Boleh. Boleh, silakan. Tapi jangan semuanya nanti kalau dari bahasa daerah, misalnya fak-fak itu saya nggak paham, jadi nggak bisa diedit. Sebenarnya pakai bahasa Indonesia, tapi selipin dikit-dikit itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau pakai bahasa nyeleneh boleh bahkan itu. Ada penulis namanya Modi itu ya, orang paling berbahaya di dunia itu, nulis artikel dengan bahasa walian ala Malang gitu. Semuanya pakai bahasa walian, boleh. Kalau mau pakai bahasa walian Jogja boleh, silakan. Kemudian Fahmi semacam berapa artikel yang boleh dikirimkan dalam waktu tertentu. Bebas, mau ngirim 100 artikel dalam waktu 5 menit, boleh. Bebas. Yasmin Arumsari, ada gak ya Kak maksimal tulisan yang boleh dikirimkan ke Mojok dalam satu? Boleh. Silakan Mbak Yasmin. Mau ngirim 1, mau ngirim 10 juga boleh. Tidak batasan. 1 hari maksimal berapa tulisan yang ditayangkan, baik di Mojok maupun di terminal. Kalau di esai itu sehari 1. Senin sampai Jumat. Kecuali saya lagi ngejar target, 1 minggu bisa ada esai juga. Di terminal 1 kru itu ada 3 artikel. Gitu. 2 artikel yang tayang gitu. Jadi 6. Jadi ya persaingannya akhirnya ditentukan oleh jumlah artikel yang tayang. Jadi silakan nulis sebagus mungkin. Nur Aisyah, kriteria tempat tulisan yang diterima Mojok apa saja? Sudah saya jelaskan tadi. Nanti rekornya diulangi lagi, ditonton. Abdurrahman, tidak ingin ketinggalan. Gaya bahasa anekdot seksis, apa ada kemungkinan diterima Mas? Tidak. Insya Allah tidak. Tidak ada. Anekdot kambing malah tembus. Kalau seksis, anekdot seksis itu seperti apa juga? Punya sih enggak sih. Ini bro. Operator. Mas Seno, minum dulu Mas, karena masih ada yang mau tanya dari Resen. 2 menit lagi selesai kita. Ya enggak. Jangan, ini masih ada nih. Dari Bro, minus nambah. Nur Jamilah ya, boleh angkat tangan dan bertanya langsung.
Saya Silakan. minum promah dulu biar nggak stres. Promah beneran tuh. Ya, Kebanyakan terima kopi. kasih. Silakan Mbak Nur. Iya. Terima kasih ya Mbak dan Mas Sama-sama. atas ya. Ini soal tren di daerah ya. Kalau misalkan ini kan Mojok kebanyakan di Jogja. Terus kalau saya ini kan dari Makassar ya, lebih tepatnya di Parepare. Kemarin itu saya kirim email ke redaksi soal Parepare kota intoleran gitu. Itu kan tren di Parepare, tapi nggak tren di daerah-daerah lain. Apakah itu dipertimbangkan gitu untuk terbit di Mojok? Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Nur. Kalau dipertimbangkan, iya, pasti kami pertimbangkan. Tapi soal tayang atau tidak kan ada parameter tertentu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu preferensi redaktur, apakah akan menayangkan tidak itu. Itu Mbak Nur. Kalau soal tema kedaerahan, daerah mana aja tuh oke. Kemarin ada tayang soal lomba perahu feeder di Palembang itu. Itu tayang juga memberi kebaruan hal-hal yang baru yang terjadi di Palembang gitu, yang pembaca belum tahu dari sisi pelakunya ya. Jadi itu dari titik tekannya di situ. Mungkin kalau yang soal di Parepare tadi, apakah tulisannya kurang personal atau hanya menyampaikan fakta yang ada? Karena kalau hanya menyampaikan fakta yang ada itu, orang bisa juga menemukannya di media yang lain. Bisa jadi itu yang jadi pertimbangan redaktur, belum menayangkan artikel dari Mbak Nur. Itu. Gimana? Ini ada lagi. Jelas belum, Kak? Tidak ada respon. Tidak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nadia Rizky Syahputri. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada pemberitahuan untuk artikel yang tertolak beserta penyebabnya? Kemudian jika ada, apakah misal nih penulisnya itu menduga kalau tulisannya itu tertolak karena tidak sesuai momen seperti tadi yang disebutkan 17 momen 17 Agustus tapi dikirimnya hari ini misalkan. Nah, kemudian suatu hari penulis itu mengirimkan kembali, dikirim kembali ke terminal dengan sudah diedit dengan kriteria yang diminta oleh tim Mojok, apakah bisa tayang gitu, berpotensi bisa ditayangkan gitu. Oke, Mbak Nadia ya. Ya. Ya, ini masih jadi PR kami soal email balasan kalau artikel ditolak. Itu masih dibangun sistemnya. Ya, pelan-pelan nanti webmaster kami sudah membuat itu jadi program untuk tahun ini. Semoga secepatnya ya, nanti ada pemberitahuan jika artikel itu ditolak. Kemudian di ketentuan penulisan juga sudah ada. Kalau 1 minggu nggak ada notifikasi, berarti itu ditolak. Nah, kemudian soal sebabnya itu juga kami masih mengusahakan. Sampai saat ini belum bisa karena keterbatasan SDM ya. Kayak misalnya saya ngedit esai, itu 1 hari saya harus minimal itu membaca 30 artikel panjang-panjang gitu. Jadi mohon maaf belum bisa menjelaskan kenapa artikel itu tayang atau tidak. Tapi dengan kelas seperti ini, harapan saya jadi lebih clear lagi kenapa artikel itu ditolak. Ya insya Allah nanti secepat mungkin webmaster kami sudah memasang apa istilahnya ya. Pokoknya kalau sudah 7 hari, email itu usia 7 hari nanti ada pemberitahuan, mohon maaf dan segala macamnya. Jadi untuk sekarang kami mohon maaf belum bisa sedetail itu. Kalau untuk terminal, kalau sudah tayang itu kan bisa masuk di grup WhatsApp khusus terminal. Nah, nanti juga insya Allah juga nanti kami lebih rutin lagi untuk konsultasi istilahnya. Dulu sempat rutin, tapi kami juga keteteran karena masalah SDM. Itu ya nanti semoga dalam beberapa bulan ke depan kami bisa lebih menservis penulis lebih bagus lagi. Kalau tidak bisa ya nanti kami sering-seringin lah bikin kelas seperti ini lah, biar kita bisa ngobrol.
Gitu. Jadi kami juga tahu ini isi hati teman-teman atau sesuatu yang masih dipendam itu kami jadi tahu. Begitu Mbak Nur. Kemudian kalau tulisan dikirim lagi setelah direvisi, apakah bisa tayang? Bisa, saja bisa. Karena pasti kalau ada email baru masuk, baik di email esai maupun di terminal, pasti akan dibaca oleh redaktur. Meskipun itu tulisan yang dulu pernah dikirimkan gitu. Nanti kalau kami menemukan ada hal yang baru atau lebih dalam tanda kutip lebih layak untuk tayang, pasti akan tayang. Kemungkinannya pasti ada. Gitu Mbak Nadia ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya, sangat jelas Sama-sama. sekali. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama. Hasan, ini ada di kolom chat ada pertanyaan lagi nih. Oke. Agak bawah mulai dari Yunan Lord. Atasnya ada tuh yang mana? maksimal 6 tulisan per hari ya Oh di ya. terminal. Iya. Tapi bisa aja lebih banyak. Paling jadi 7 atau 8 itu bisa saja terjadi. Mas Yunan lagi, gaya tulisan sakit, remaja Sironi yang seperti menuju berani apakah kira-kira mudah lolos? Kalau mudahnya saya tidak bisa menjamin. Kalau bisa lolos, iya bisa. Tapi gini Mas Yunan, kebetulan minggu lalu itu ada mahasiswa Atma Jaya yang sedang skripsi datang ke Mojok. Ngobrol sama saya soal, skripsinya soal gaya satir Mojok. Gaya satir Mojok itu gaya Mojok yang lama, yang dulu pernah ada gitu ya. Tapi di momen tertentu, seperti yang saya bilang soal tren, itu nggak cuma tema, tapi juga gaya menulis. Jadi kalau untuk yang sekarang, gaya tulisan satir gitu lebih tidak dicari oleh pembaca gitu. Kalau dulu memang jadi pembeda ya, mungkin orang-orang jenuh dengan artikel yang hard news dan itu aja, mungkin jadi pembeda. Makanya dulu tuh Mojok dikenalnya satir, makanya muncul istilah kalau mau tembus di Mojok tuh harus lucu, padahal enggak gitu. Nah, apakah sekarang masih berlaku? Ya, kami sih silakan aja kalau mau nulis dengan gaya itu. Kalau memang bagus dan layak tayang, pasti tayang lah. Tapi apakah mudah lolos? Saya tidak bisa memastikan itu. Tuh. Kemudian Kabibah. Silakan dengan subtema pendidikan, non teknologi, sangat ditemukan dalam tulisan. Soal perkembangan teknologi. Kabibah, ini saya bagaimana tersebut dapat naik dalam penulisan. Dapat naik dalam kepenulisan itu maksudnya seperti apa? Saya tidak bisa memahami itu. Apakah naik tayang di Mojok? Masuk esai? Ya bisa aja. Silakan. Tema pendidikan itu menurut saya salah satu tema yang timeless gitu ya. Jadi kayak perulangan, mungkin ke depan isu yang sama muncul lagi. Jadi tema itu relevan lagi. Jadi it's okay, kirimkan aja kalau punya tulisan soal pendidikan gitu ya. Itu. Kemudian Ahmad Fahmi, apakah memungkinkan menurut pertimbangan Mojok berdasarkan di rubrik esai? Memungkinkan menurut pertimbangan Mojok bisa terjadi. Jadi pernah terjadi kok itu, ada tulisan siapa saya lupa, mungkin udah setahun yang lalu, mungkin 2 tahun ya. Ada tulisan yang sangat bagus, jadi saya agak nggak tega kalau tulisan itu yang di terminal dengan honor yang lebih kecil, ya karena ya apa ya, mungkin itu terlalu melankolisnya saya, jadi saya bilang ke teman-teman, tolong jangan ditayangkan dulu, nanti saya tayangkan di esai. Itu pernah terjadi sekali kalau nggak salah, atau 2 kali, atau sekali, ya itulah. Intinya bisa aja itu terjadi kok, tulisannya itu sangat bagus ya. Tapi itu tidak mungkin saya sering-sering lakukan karena teman-teman kan pasti mengirimkan artikel dengan kondisi sadar gitu ya, atau mungkin tipsi itu kan nggak mungkin mabuk itu. Jadi sadar mengirimkan itu terminal, jadi itu jadi dalam tanda kutip apanya ya, hak prerogatif terminal untuk menayangkan gitu. Jadi kru yang di terminal juga mendapatkan traffic yang bagus dari tulisan yang bagus juga gitu. Jadi tidak bisa sering-sering saya lakukan. Ayu Mahesti, nulis berdasarkan pengalaman pribadi boleh nggak ya? Waduh, Mbak Ayu baru bergabung ya. Justru itu yang paling mudah diterima untuk saat ini. Kenia Intan Zoom, oh bukan pertanyaan. Ahmad Muhammad,
Kalau tadi bilangnya artikel yang hidup itu diisi pengalaman, kalau sekiranya artikel diisi kutipan buku sebagai referensi untuk topik tersebut, apakah masih bisa? Masih. Bahkan ngutip dari media aja masih oke, nggak apa-apa. Asal medianya yang kredibel ya. Ya Kompas, Detik, itu ya, nggak apa-apa. Coba tadi Afsal, oke. Kemudian LDN, kalau topik yang dianggap sudah pernah dibahas website lain, tapi belum pernah yang dimaksud, apakah ada kemungkinan terima? Ada. Silakan kiriman aja. Tema apapun itu sebenarnya nggak masalah ya, mau tulis apapun. Oke. Matur Ikhwan, apakah Mojok mengharuskan adanya ketentuan seperti awalan, isi pembahasan, dan kami tidak mengharuskan, tapi semua tulisan pasti memuat isi, awalan, penutup pasti ada. Jadi itu kayak sudah marahnya sebuah tulisan ada pembuka, isi, penutup ya. Mas Matur Ikhwan. Begitu sebentar dari Google Meet yang satunya ini nggak ada yang mau bacain, Pak. Google Meet. Terus menjangkau laptop satunya, ya Allah. Gini amat kerjanya malam minggu. Maria Dominika, operatornya baru teleponan sama istrinya, jadi saya bacakan. Itu yang dari Zoom ya, Mas ya? Enggak tahu itu Google Meet satunya. Mas Ibil, low baterai laptopmu. Sepertinya kalau Google dari Zoom satunya sudah dibacakan, Mas. Yang aku chat tuh dari Zoom. Ini kan ada 2 Google Meet ya, karena tak bacain dulu deh biar Maria Dominika. Bagaimana menghadirkan gaya bahasa yang lucu tetapi tetap persembahkan membaca? Tidak tahu, saya juga tidak lucu tulisan saya. Sudah saya jelasin tadi ya, Mbak Maria Dominika. Anissa Mutiara Salvadila. Dari Terminal Mojok sendiri, apakah punya kriteria tulisan yang isinya dihindari? Terima kasih sebelumnya. Isinya dihindari. Mungkin tulisan-tulisan yang ini ya, yang pasti kalau ditulis pakai A itu kami bakal tahu dan pasti dihindari lah, nggak hanya isinya ya. Itu nggak boleh. Kemudian yang kopas dari web lain atau sudah pernah tayang itu kami hindari gitu. Kemudian Nani Rahma itu lagi nulis karena ikut pers kampus, sekarang masih suka nulis tapi sering nggak selesai. Caranya ya selesai tulisannya. Nah itu seperti kata wakil direktur. Tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Baik, bagus atau tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting selesai dulu aja. Nanti bisa kita obrolin baik-baik lah ya. Kalau nggak bisa ya harus bisa. Itu Nani Rahma 24. Kemudian Afsal Muhammad. Kalau tadi bilangin artikel yang itu udah tadi ya. Oke, lanjut di sini. Astagfirullah. Dari Tony 2, Mas. Mulai dari Tony. Aditya Resi lari jadi kecium Mas Wah. Aditya Resi adalah salah satu founder Mojok ya. Kebetulan di sebelah saya juga ada founder Mojok. Namanya Mas Nodi Arizontur. Tony apakah Tony? Apakah ketika dibungkus dengan anekdot aman bagi pengusaha, Mas? Tidak aman. Di dunia ini apa yang aman, Mas? Aman, Mas, serius, Mas. Tulis apa aja di Mojok, silahkan mau mengkritik. Nggak usah pakai anekdot deh. Udah saya tabrak aja, nggak apa-apa. Yang penting opininya valid, sesuai fakta, tidak menjatuhkan, tidak hoax lah ya. Itu. Roshi Hasna, saya sering terlintas ide menulis kalau ada tren-tren terbaru, tapi masih minder sama tulisannya. Terus ini saya harus respon apa kalau kayak gini? Saya juga sering terlintas ide sih, tapi juga nggak tahu mau ngapain. Tapi masih minder. Maksudnya masih minder sama tulisan itu gimana? Roshi. Utamining sih, bagaimana dengan rekomendasi tempat wisata di seluruh daerah? Apa saja kriteria layak tayangnya, Mas? Terima kasih. Mbak Utami silahkan baca Terminal Mojok. Sudah banyak artikel soal rekomendasi tempat wisata. Silahkan template-nya itu ditiru. Itu udah paling benar. Gitu. Ya bukan paling benar, maksudnya yang tayang tuh yang seperti itu. Tuh contohnya banyak. Terus ini bahasa aksara Arab ini, mohon maaf saya tidak lulus waktu kuliah dapat D, jadi saya nggak bisa bacanya namanya ya. Saya kuliah sastra dan ada
mata kuliah bahasa Arab, saya tidak lulus, dapat D aja. Kalau tulisan yang sudah tidak dimuat, baiknya dibuang kemana, Mas? Hah? Karepmu, Mas? Buangan pauan. Lanjut. Mana lagi? Mbak Kenia mau yang raise hand? Silahkan. Masih ada 2 detik ya. 2 detik. Teman-teman yang masih mau tanya, masih dibuka kesempatan. Oke, udah terjawab semua nih Mas Eno. Sepertinya. Ibu sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Sampai ngelak. Oh, tapi ini Mas, mengingatkan Halo, aja. Kak. Oh, ada dia mau tanya. Boleh. Diana Maaf, saya boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Begini, Kak. Jadi, kemarin itu kan saya beberapa tahun yang lalu sempat daftar magang di Mojok. Nah, terus kan di situ kan memang syaratnya harus mengirimkan esai ya. Nah, apabila esai saya yang beberapa tahun lalu itu saya kirim ke terminal, apakah diperbolehkan yang saya gunakan untuk melamar di magang Mojok tersebut? Terima kasih. Sorry Mbak Diana. Bisa diulangi pertanyaannya? Oke, baik. Mohon maaf, jadi beberapa tahun yang lalu saya sempat 2021 kalau nggak salah itu kan saya sempat daftar magang di Mojok. Cuma karena memang belum rezeki, cuma kan di syarat mendaftar esai itu, di syarat mendaftar magang itu kan memang ada salah satunya adalah mengirimkan esai kan. Nah, apabila esai saya tersebut saya kirimkan di terminal Mojok, apakah bisa, Kak? Gitu, terima kasih. Jika tulisan Mbak Diana masih relevan untuk saat ini, silakan dikirimkan, nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih, Kak Seno. Sama-sama. Ada yang mau raise lagi nanya? Adanya di kolom chat Mas Eno. Kolom chat, oke. Silakan. Coffee shopnya Bang. Tapi saya paksa buka ini. Halo para jamaah, jangan lupa isi link feed-nya itu, tolong diisi ya. Itu link feed-nya. Kemudian Fajrin, selain pengalaman pribadi, apakah juga keresahan pribadi bisa? Keresahan kan juga masuk pengalaman, Mas Fajrin, silakan. Lord Yunan lagi. Maaf Kak, apabila teman dari komunitas tertentu ingin mengadakan kegiatan semacam badan nulis, apakah bisa mengajak Mas Yono sebelum materi Kak? Jika boleh, ada nggak kontak yang bisa hubungi? Boleh, tapi saya mahal Mas. Enggak ya, betul. Bisa Mas, insya Allah kalau jadwalnya kita berjodoh mungkin ya bisa aja gitu. Ada kontak yang sudah dihubungi Mas, bisa kontak saya. Atau kirim ke email ya Mas ya biasanya. Tuh, kirim email ke dukungan@mojok.co. DM Mojok juga bisa. Kerjasama juga bisa, kerjasama ya bisa lah, intinya bisa. Mau DM dulu ke IG juga bisa. Mas Yunan begitu. Ada lagi? Ayo maju kabeh. Ini masih 118 orang nih bertahan Mas Eno. Malam minggu. Sekali lagi mohon maaf yang belum bisa masuk tadi ya, ya gimana, marah-marahin aja lah, Google Meet-nya cuma maksimal 150 itu. 2.000 orang peserta. Betul. Jadi mumpung kalian bisa tanya langsung, ini orang-orang beruntung nih 117. Anjay. Bisa langsung angkat tangan dan bertanya ke Mas Eno. Oh, ngingetin ini Mas Eno. Tulisan-tulisan yang kopas akan langsung di blacklist. Oh ya, ada tuh yang namanya blacklist di terminal. Jadi tulisan yang plagiat, yang kopas dari tempat lain, sudah tayang di tempat lain, itu secara otomatis masuk daftar blacklist kami. Ya mohon maaf, karena yang seperti itu masuk neraka ya, jadi nggak boleh lah. Itu. Terus ditulis dengan AI, saya sudah pernah sampaikan di Twitter juga, lewat Twitter saya, bahwa kami itu bisa tahu kalau itu tulisan AI, jadi tolonglah jangan, kalau kebetulan bisa tembus ya itu berarti kehendak Allah ya. Tapi janganlah, itu kami bisa tahu dan nanti masuk ke blacklist. Kalau blacklist itu nanti kalian nggak bisa ngirim lagi. Jadi sebaiknya memang tulislah hal-hal yang
dekat dengan kalian lah. Kuncinya sih itu, dekat dengan kalian. Kalau saya punya istilah first hand experience, itu experience yang hanya bisa kalian ceritakan. Jadi saya punya pengalaman, teman saya ini namanya Angga, dia punya pengalaman sendiri, dia mau nulis soal Pulau Gadung ya enggak? Dia kan Tanah Abang, sorry. Dia akan nulis soal Tanah Abang, tapi saya nggak mungkin bisa karena saya tidak mengalami. Tapi teman saya Angga itu bisa. Katanya nanti malam mau dikirim ke saya. Saya begitu. Jadi tolonglah tulislah sesuai dengan isi hati kalian, jujur sejujur-jujurnya gitu lah ya. Gitu. Menurut Mas Ino, Esa itu sastra atau bukan? Esa itu lemper, Mas. Mas LDN. Kalau tanya gitu kan saya jawabnya gimana, saya juga bingung. Esa itu sastra atau bukan? Sastra bukan ya? Nggak tahu lah. Aku jadi luwih lagi, saya nggak nanya. Silakan kalau ada yang lain lagi. Yang di Zoom satunya belum ini ya, Mas? Belum. Alhamdulillah belum. sudah terjawab nih kayaknya. Iya, kayak cukup Yakin ya. nih. Tidak terasa sudah 1,5 jam. Terasa ya? 2 jam, bro. PUBG yuk. Astagfirullah. Yakin nih, nggak ada yang lagi yang tanya. Mumpung bisa, bertanya langsung. Mungkin sudah mengantuk mendengarkan suara saya. Tuh, Tiba-tiba Mas, jadi ada. banyak. Kalau dalam sehari tim editor menemukan banyak esai yang bagus, apakah akan tayang semua? Bisa jadi, Mbak Intan Octavia. Kalau misalnya ada saya tiba-tiba nemu 10 esai, ya alhamdulillah. Tapi tayangnya pasti akan diatur karena sehari cuma boleh 1. Gitu. Mekanismenya itu sesederhana itu. Mas Eno fans klub bola apa? Saya fans bola apa ya nanya? Now, apa manfaat menulis di Mojok? Enggak ada. Tidak berfaedah Mojok itu. Tidak usah menulis di Mojok. Arif Hilman Zabidi. Enggak, sorry. Saya mau serius ya. Now, manfaat menulis di Mojok ini nanti jadi jatuhnya itu menyombongkan diri sendiri. Tapi saya mau cerita aja beberapa orang itu merasakan manfaatnya ketika tulisannya tayang di Mojok, terutama masuk di CV. Sebelah saya nyetel Mangu kenceng banget. Ya apa ya? Alhamdulillah sampai sekarang Mojok itu nomor 1 di Jogja dan Jawa Tengah. Saya berusaha tidak sombong ya, ini soft spoken ya, dengan nada merendah ya. Jadi tulisan Mas Nau atau Mbak Nau itu akan dibaca oleh ya 2 juta orang lah minimal. Itu. Jadi apapun opini Mbak Nau atau Mas Nau akan dibaca banyak orang. Mungkin bermanfaat sekali lagi untuk CV gitu ya. Itu manfaatnya. Selain dapat honor tentu saja. Arif Hilman, bagaimana sih Mas tips membuat paragraf pertama yang memikat bagi pembaca? Oke. Tips memikat bagi pembaca, silakan googling Mas, itu udah banyak yang menjelaskan. Tapi kalau saya, kalau mentok mau membuat paragraf pertama itu tidak perlu dipaksain harus dari kita, misalnya bisa dengan kutipan dari person atau apapun yang relevan dengan tulisan. Jadi kutipan lagu, kutipan naskah film. Kalau bingung pakai itu aja. Itu paling mudah. Kalau saya di kelas sih, saya menekankan carilah cara paling mudah untuk menjelaskan sesuatu. Kalau kita mentok bikin kalimat nggak bisa misalnya gitu, ya udah kopas saja kutipan dari siapa gitu, orang yang terkenal dan relevan dengan tulisan, tapi ya kuncinya relevan dengan tulisan. Nanti biasanya setelah itu pasti lebih bisa mengalir lagi, tinggal menyesuaikan dengan kutipan yang di atas gitu, Mas Arif. Kemudian Kiki boleh dengan materi untuk program Mojok Mentok itu sudah tidak tayang di YouTube ya? Maksud sih selalu tayang ya, Mbak Kenia kalau nggak salah. Mojok Mentok sudah tidak, Mas. Oh tidak loh. Mojok Mentok kan ya Mas Agus ya. Oh Mojok Mentok, iya ding, sorry. Itu rubriknya sudah tidak ada.
Itu Agusnya sibuk. Tapi banyak ini baru kok, Ya. rubrik barunya bisa disimak juga. Betul, nanti saya sampaikan deh kalau ketemu Mas Agus. Banyak yang Ya, kangen jadi gitu ya. Pengen tahu tim ilustrator Mojok? Ada namanya Mas Anda Eka terlambat, dan ini ketok mojok pertama itu. iya, ketok Mojok pertama. Ada rekamannya nggak ya? Ada di YouTube. Nah, Nadia Rizky Syaputri silakan cari di YouTube-nya Mojok. Mojok Institute, YouTube Mojok Institute. Ada itu dinamika ilustrator Mojok. Namanya Mas Eka dan Mbak Dina. Tony lagi, Mas, kalau jadi fans MU apa boleh menulis di Mojok? Saya mau jawab ini, tapi nanti kena undang-undang ITE, jadi nggak usah lah ya. Farhad Kamal, kalau boleh saran output dari kegiatan ini dibuat form kirim artikel khusus di tujuannya yang nanti akan tayang di teman dan sebagainya. Itu bisa jadi parameter juga apa di sini berhasil membiasakan orangnya. Kata yang WKW. Mas Ibil, ada masukan yang bagus dari Farhad Kamal. Itu caranya ditampung ya. Silakan dibaca sendiri dong, jangan males. Kalau boleh saran, output dari kegiatan ini dibuat form kirim artikel khusus di grup jamaah yang nantinya akan tayang di terminal dan dibahas lagi di kelas selanjutnya. Itu bisa jadi parameter juga apakah forum diskusi ini berhasil memberi asupan ke orang-orang yang tadinya gagal tayang WKWKWK. Nanti akan ada parkir di terminal khusus. Nanti akan ada parkir di terminal khusus, kata Mas Slamet Widodo. 10 pertemuan, Mas. 10 pertemuan, bayarnya 2 juta tapi kayaknya. Itu. Long wingi temuan kan hampir 10 triliun. Insya Allah Mas Farah Kamal nanti caranya ditampung dan nanti insya Allah ada follow up-nya. Saya aja dulu. Sekedar saran, harusnya saya kirim ke form feedback, tapi ya wis lah saya sampaikan di sini juga. Ngapain saya baca ya? LDN, penulis-penulis yang tulisannya diterbitkan Mojok itu dipilih oleh Mojok atau mengajukan sendiri? Ono sing sak Rembang lah. Boleh, nggak tahu. Diterbitkan Mojok itu dipilih oleh Mojok atau mengajukan? Dipilih oleh Gusti Allah, sudah suratan takdir Mas LDN. Rahmat Hidayat, kalau sekarang nulis tentang efisiensi PNS masih relate nggak? Masih, guys. Mas Nau atau Mbak Nau, ketika mengirim tulisan di terminal esai untuk ilustrasi nanti buat atau dibuatkan di Mojok. Kalau esai nanti ada ilustratornya sendiri, namanya Mas Eka Balboa, petinju yang menyambi jadi tukang gambar di Mojok. Jadi tidak perlu bikin sendiri. Kalau di terminal itu nanti kami sediakan fotonya, jadi tidak perlu juga mengirim foto untuk ilustrasi. Begitu Mbak Nau atau Mas Nau. Itu Mbak Ken. Oke. Kita perlu sambang daerah. Kata Mas Ibil, mungkin Mojok akan sambang daerah. Jadi siapa yang daerahnya mau dikunjungi, silakan mengajukan diri. Saya mau ke Rembang dulu. Kata-kata hari ini buat yang tulisannya belum keterima Mas, biar tambah semangat. Mamam, rasakan kamu. Nggak ada motivasi-motivasinya. Nggak ada. Nggak perlu motivasi, nulis aja. Betul, tulis aja, dikirim sesuai apa yang udah Mas Eno sampaikan tadi selama 2 jam ngoceh tadi. Selama 2 jam ngomong. Tapi ada satu deh. Jadi kadang tuh orang jadi ragu untuk menulis tuh karena nggak percaya diri. Tapi kalau saya sih sejauh pengalaman saya yang nggak seberapa ini ya, apapun bentuk tulisan yang kalian kira bagus atau enggak, itu pasti akan menemukan pembacanya. Jadi mau nulis soal K-pop, mau nulis soal Bahlil, mau nulis soal Goblin atau Bahlil Goblin misalnya gitu, juga pasti akan ketemu pembacanya. Jadi percaya dirilah, kirim. Kalau tulisannya jelek, aman, nanti ada editor yang mengedit. Jadi kalau mengedit serahkan kepada kami. Kalau jelek banget ya nggak tayang berarti. Itu Mas Balim bambu. Mas, kira-kira kapan ada kelas offline yang membahas macam ini? Insya Allah besok pagi. Oh enggak ya, nggak mungkin Diana. Nanti itu sedang kami rancang, mungkin Juli.
2045. Area Sambang daerah pertama ke Rembang bisa lah, bisa insya Allah. Tolong diduiti ya. Nggak, nanti kami itulah. Rembangin di Rembangnya mana Mas? Tulisan Arab yang tidak bisa saya baca namanya. Tuh, sarang. Gitu. oh ada saat Abdullah Wahab Abdullah Wahab. Wah, Mustagi. tiba-tiba saya bisa bahasa Arab. Terima kasih Mas Eno, Gusti Allah berkahi. Amin Mas Antoni, Gusti Allah juga paling Main kembali main kembulu kata Mas Ibil. Mas Ibil tuh dari Rembang. Lahir di Toli-Toli dulu. Gede di Rembang. Oke, kelas offline insya Allah nanti Juli lah ya. Ya di yang Sambang daerah bisa di bulan-bulan selanjutnya. Tapi itu sudah kami rencanakan sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Kunjungan ke daerah itu jadi salah satu program kami lah, program Mojok. Kopi lasem dan ikan manyung. Nih, mana nih? Cuma nih aja. Nah, kayak obrolan radio, bro. Ya, Mas nyari pentol dulu. Kalau misal tulisan yang pernah dimuat ternyata ramai dan diburu orang, apakah ada keamanan untuk penulis? Ada, insya Allah, Gusti Allah mboten cari. Kita yang keturun. Tuh. Ya tapi itu perlu tambahan. Udah, tadi sudah saya terangkan kalau aman aja ngirim ke Mojok. Ada ahli hukum yang mendampingi kami, ahli nujum juga ada, dukun-dukun. Dan kami sudah tergabung di Dewan Pers, jadi terlindungilah. Pokoknya nggak langsung ke penulis intinya. Nanti ada hak jawab dan hak-hak yang lain yang akan terpenuhi sebelum nanti ke penulis itu. Mbak Dina, terima kasih banyak ilmunya Mas Eno, semoga bisa segera amin. Rasa khusus apa? Nambahin tadi soal keamanan tadi. Silakan. Ada beberapa yang komentar sebelumnya tuh aman identitas yang dikirimkan ke Mojok, kan mereka takut ya ada KTP, NPWP, alamat, nomor, itu semuanya aman di kami, tidak kami jual. Betul. Kami tinggalkan. Kami nggak jualan data seperti provider tertentu, jadi aman. Gaji dari Mojok insya Allah lebih dari cukup, jadi nggak mungkin korupsi. Jadi silakan kirim aman. Nggak akan kami jual sih. Mungkin buat pinjol aja sih. Enggak. Aman. Jadi gitu teman-teman, tidak perlu ragu mengirimkan tulisannya. Mojok itu udah 11 tahun ya. Insya Allah belum ada pinjol gara-gara dari Mojok ini. Aman. Itu kali ya Mas Eno? Ini Ya, sudah jam 11 malam. Udah jelas semua kan ya teman-teman dari diskusi hari ini. Tadi yang pertanyaan di Zoom sebelah juga udah kayaknya udah terjawab semua. Jelas-jelas. Oh ya, yang ikut hari ini jangan lupa mengisi feedback di link yang sudah disediakan. Itu akan sangat berguna bagi kami untuk bikin ketok mojok selanjutnya. Gitu. Dan tadi ide-ide yang sudah disampaikan akan kami tampung dan kami tindak lanjuti. Mantap. Kayak beneran ya. Emang bener ya. Kayak emang bener ya. Sudah diisi kok. Udah isi, bagus Mbak Ayu Mahesti. Dan kalau tadi kan ada yang request event-event offline ya. Besok kalau misalnya mau ada event offline, langsung datang ya teman-teman. Jangan ramai di sini aja. Yang di Jogja silakan ke Akademi Bahagia. Betul. Kita baca buku, ngopi-ngopi enak di sini. Kalau ketemu kru Mojok bisa disapa dan ditanya seperti saya gitu. Oh ya, Agustus ada Fesmo, Festival Mojok. Tanggal berapa? 28? 29.30. 3 hari itu. Isinya wayangan semua nanti. Ya, dan acara festivalnya pada Mojok semua. Mas Farha. Mending mandi dulu Mas Farha. Pertanyaan dulu Mas. Kamu kalau cepet tak jewer sih. Mas Farha, tolonglah. Info ngopi Kak Arinio layang merah Mas Janu. Ada kopi loh ini. Nggak ada airnya tapi. Jadi dimamahi kopi ini. Oke, nah ini yang nulis soal Palembang tadi ini orangnya. Sini, Mas Ajong. Mas Razi. Tulisannya bagus terus. Popo iso. Oke. Nah. Baiklah, kita buka sesi kedua. Oh, enggak.
Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung malam minggu ini. Ini malam minggu ada 100 Ya. orang lebih bergabung selama 2 jam. Apresiasi kepada teman-teman yang tetap mau belajar dan diskusi sama kita. Walaupun banyak mungkin kekurangannya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kayaknya Mas Eno deh yang mohon maaf aja. Aku mau lebaran, mohon maaf. Nanti aja lebaran, mohon maafnya. Dan kalau Intinya misalnya terima ada- kasih sudah Terima kasih. bergabung dengan kelas yang tidak seberapa ini. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang kesulitan untuk gabung karena sekali lagi tolong marah-marah ke Google Meet ya, karena kami juga kaget ternyata ada batasan maksimal 150 orang. Jadi yang ngantri. Workspace kita ya. Workspace-nya kita kayaknya kurang mahal gitu. Jadi tolonglah, tolong. Mohon maaf itulah. Terima kasih Mas Eno, Mas Seto, terima kasih yang sudah lama tidak mengirim tulisan. Bisa ya. Langsung ditodong. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Iya. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas ya deritamu lah gitu ya. Nanti silakan ditonton rekamannya. Kalau masih belum jelas ya silakan tanya menggunakan semua kanal yang ada. Betul. Oh, kalau mau pakai baju kayak saya agak susah, ini limited. Tapi kalau pengen baju mojok silakan ke apa namanya itu dodolanhub.com. Nanti bisa beli kaos mojok gitu. Gitu. Terakhir itu, kayaknya terakhir terus deh. Udah Mas. Gue mau ngomong dewi wes. Apa Mas Dodo mau jualan? Mas Dodo mau takziah. Mau ya sudah. Ya udah. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa di Ketok Mojok kelima. Betul kan ya kelima? Kelima. Dan acara offline lainnya. Yuk, terima kasih. Bye. Dodolanhub.com Mas Hilmi. Tak tulis saya. Bagus kan? Anggi. Ada yang itu, tadi ada. Sudah, terima kasih. Kami mau mabu-mabuan dulu, enggak. Terima kasih juga Mas Eno sudah mengisi. Ya. Tadi kayak gitu. Orang tinggi cek sama dia. Masih kok. Semuanya guys. Terima kasih, dadah. Aw. Zoom premium lagi. Masih ada 38 orang ini ngapain di sini? Malam mingguan, woi. Min, saya